budaya. Nama saya Kelvin, saya dari kelas 1 BUMQ. Hari ini saya akan mendengarkan pendapat dari adik saya mengenai sejarah Buddha Gautama yang akan saya jelaskan kepada dia. Sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, dia pernah mengalami beberapa kelahiran kembali. Salah satu kelahiran kembali di mana dia bernama Sumedha. Pada saat itu ada ramalan dari Buddha di Pangkara yang berkata Sumedha akan menjadi Buddha yang bernama Gautama. Lalu kita kembali lagi ke Pangeran Siddhartha. Pada saat Ratu Maya tidur, dia bermimpi bahwa ada 4 orang Dewa Agung yang mengantarnya ke Gunung Himalaya, kemudian membawanya ke pohon Sala. Lalu para istri dari dewa tersebut memandikannya di danau, menggosokkannya dengan minyak wangi, dan kemudian memakaikan pakaian para dewata pada Ratu Maya. Lalu diajakkan ke istana emas dan direbahkan di atas dipan yang mewah. Setelah itu ada seekor gajah putih yang datang dengan membawa sekuntum bunga teratai di belalainya, memasuki kamar, kemudian mengelilingi dipan sebanyak 3 kali. Untuk selanjutnya memasuki perut Ratu Maya dari sebelah kanan. Setelah itu Pangeran Siddhartha dilahirkan di bawah pohon Sala Taman Lumbini. Pada hari yang sama ada 8 hal yang muncul di dunia ini. Yang pertama, lahirnya Putri Yasodhara, lahirnya Ananda, lahirnya Kantaka, lahirnya Cana, lalu Kaludai, seekor gajah istana, lalu adanya pohon Bodhi dan Nidi Kumbi. Setelah dia melangkah sebanyak 7 langkah di atas bunga teratai di Taman Lumbini, dia berkata, "Akulah pemimpin dalam dunia ini, akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada tumbimbal lahir lagi." Padahal baru lahir, tetapi Pangeran Siddhartha sudah bisa mengatakan hal seperti itu. Setelah itu ada upacara pemberian nama dan kemudian diberikanlah nama Siddhartha. Artinya tercapailah segala cita-citanya dengan nama keluarga Gautama. Ini adalah ramalan dari Sumedha, berarti bahwa dia akan menjadi Buddha Gautama. Antara 108 Brahmana, ada orang yang mengatakan bahwa pangeran akan menjadi Raja dunia atau menjadi seorang Buddha jika ia melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci. Setelah itu ada upacara pemberian nama. Lalu setelah 7 hari setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat. Setelah itu ada banyak hal yang pernah dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, dan itu mulai menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang hebat, seperti bermeditasi dan tidak terganggu oleh orang lain pada saat festival membajak tanah. Itulah sesuatu hal yang sangat menunjukkan. Setelah itu, setelah dia menikah dengan Ratu dengan Putri Yasodhara, maka Pangeran Siddhartha pada saat dia keluar dari istana, dia menjumpai 4 peristiwa yang diramalkan oleh para Brahmana tersebut, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari istana dan mencari obat untuk membebaskan diri dari tua, sakit, dan mati. Tapi sebelum dia meninggalkan istana, ada seseorang muncul, yaitu Mara. Mara membujuknya untuk membatalkan niatnya untuk pergi mencari obat dan berjanji bahwa 7 hari pangeran akan menjadi raja. Tetapi pangeran tidak mempedulikannya karena menurut dia
lebih pentingnya untuk mencari obat tersebut. Setelah itu, Bodhisatta melepaskan semua barang-barang yang berharga, memotong rambutnya, dan berpakaian seperti seorang biku dan mulai menjelajahi beberapa kota untuk pertama dia mencari seorang guru, dan setelah mendapatkan ilmu dari guru-guru tersebut, dan dia mulai tiba di Uruvela Senanigama dan memutuskan untuk mencari penerangan sempurna. Dia memulainya dengan pertapaan yang keras, dan itu adalah sesuatu proses menurut dia untuk mencapai penerangan sempurna. Tetapi setelah mendengarkan syair lagu dari para penari ronggeng, dia memutuskan untuk berhenti menyiksa dirinya. Setelah itu, pada saat dia masih dalam usaha untuk mencapai penerangan sempurna, Maha dan para prajuritnya tidak setelah Mara ditolak oleh pangeran pada saat dia keluar dari istana, pada saat pangeran tetapi Siddhartha melakukan meditasi untuk mencapai penerangan sempurna, Mara pada saat malam membawa pasukannya untuk mengganggunya, walaupun tidak berhasil pada akhirnya, dan Buddha mencapai penerangan sempurna. Setelah itu, ada orang yang bernama Brahma Sahampati yang memohon untuk Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma, dan setelah Buddha mempertimbangkan bahwa masih ada makhluk yang dihinggapi dengan kekotoran batin walaupun sedikit pun, sehingga dia mulai mengajarkan Dhamma. Dhamma yang pertama diajarkan adalah pemutaran roda Dhamma yang pertama di Taman Rusa Isipatana. Dia mengajarkan mengenai dukkha. Setelah itu dia pergi untuk membabarkan Dhamma, dan setelah itu dia memiliki berbagai pengikut, dan pengikut tersebut atau arahat pergi ke berbagai arah untuk mengajarkan Dhamma kepada setiap orang, sehingga mereka mulai mengerti tentang hal tersebut. Setelah itu dia pernah kembali ke istana, dan setelah dia kembali ke istana, setelah dia keluar dari istana, dia melanjutkan perjalanannya, dan dia mulai membabarkan Dhamma ke setiap tempat, menolong orang-orang yang sedang kesusahan seperti terkena wabah penyakit, lalu membantu menghentikan penyerangan antar suku, dan pada akhirnya Buddha mencapai parinibbana di Kusinara. Sebelum dia mencapai parinibbana, dia memberikan nasihat terakhir. Dan nasihat terakhir itu berkata seperti ini: Ananda, ada kemungkinan bahwa beberapa di antara biku ini akan ada yang berpikir, berakhirlah kata-kata sang guru. Kita tak mempunyai seorang guru lagi. Tetapi janganlah sampai terjadi anggapan demikian, karena apa yang telah aku nyatakan dan ajarkan, yaitu Dhamma, itulah yang akan menjadi gurumu apabila aku sudah wafat. Jadi di sini menunjukkan bahwa Dhamma adalah sebuah ajaran, dan ajaran tersebut adalah guru kita dalam melakukan setiap perbuatan. Sekianlah cerita mengenai Sang Buddha, dan adik coba memberikan pendapat Anda mengenai hal tersebut.
Setelah saya dengar cerita tersebut, saya berpikir bahwa Pangeran Siddhartha adalah seseorang yang memiliki niat yang kuat, lalu apa yang dia lakukan bermanfaat bagi semua makhluk hidup.